nggak usah jadi tukang parkir gitu. Jadi bikin bike tour, inovasinya jalan, otaknya jalan gitu. Bikin sebuah usaha, ide usaha tuh ada gitu. Nggak nunggu dikasih orang. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Hari ini lengkap banget, kita bertiga kemarin sendiri. Alhamdulillah kita komplit banget hari dan kita in black. Wow. Black dong. Nah, Mistika dan Mr. Ajis, ada sebuah video yang kita reaksikan hari ini. Mr. Ajis lagi sakit nih guys, doakan ya semoga. Tuh lagi sakit. Apa salesma? Selesma. Pilek. Ya, pilek. Demam. Flu. Batuk. Influenza. Iya, kayaknya lagi itu di mana-mana ya. Aku tuh butuh vitamin D, Mister. Apa? Disayang. Siapa yang mau sayang sama aku? Siapa yang mau sayang Mr. Ajis? Ayo langsung kirim ke sini. Sembuh. Iya, langsung Amin, sembuh semoga. loh. Iya, pasti dong. Banyak. Amin ya Allah, amin. Lagi udah punya kok. Yang kemarin tuh siapa? Ada nggak ya kayak mau sama aku ya? Ada dong. Banyak. Karena di Malaysia maksudnya. Oh, nanti kita harus ke Malaysia lagi. Kayaknya kita harus. Perlu kita buka DM-nya Aziz? Iya. Aziz pura-pura deh. Masih banyak nih. Anak saya nih, cikgu, gitu macam itu lah ya. Oke, nah kita nih sudah ke Malaysia dan akan ke Malaysia. Amin Allahumma amin. Insya Allah semoga ya. Sehatkan Semoga. senantiasa. Amin Allahumma amin. Nah, ada sebuah wisata di KL khususnya yang belum pernah kita coba. Apa kira-kira yang belum pernah kita coba wisata ataupun Di tourism? KL ya, tourism specifically ya? attraction di Malaysia. Apa ya Mistika? Kita belum pernah ke kolam renang air mancur di belakang KLCC itu. Kita juga belum pernah ke Bridge KLC apa? Iya, Petronas Petronas Tower Bridge-nya itu, dan itu harus booking jauh-jauh hari itu. Menara KL Tower juga belum pernah kan? Iya, Nah, betul. Itu banyak. Banyak. Apalagi Mistika yang belum pernah? Apa ya, Mister? Aku tuh kayaknya belum pernah masuk mallnya. TRX, ada TRX nih. Ada TRX tapi kita kan hanya melewati tapi belum Iya, pernah. benar. Kita belum Mistika belum pernah masuk ke mall-mallnya. Kayak Kita gitu juga kan. Kita pernah, tapi kita cuma passing by aja. Di KLCC itu di bawahnya ada mall. Oh Mister, iya. kan? Kita ada Oh, itu sama Mistika bukan sih? Enggak, Enggak ya? sama Oh, sama Kita Uncle bertiga aja. Ya, sama kita Uncle. hanya melewati. Iya, Oh. betul. Nah, apalagi yang belum? Apalagi yang belum? Kita belum pernah ke Wanjo. Tetap dia Wanjo, Kampung Baru. Ada. Tapi aku ada nasi lemak baru loh. Di mana? Di Kampung Baru juga. Jadi Oh, bungkusan kecil-kecil. Yang dikirimin videonya sama Iya, Abang Zep ya? Betul. Nasi lemak macam 5 itu Kampung Baru sen. kan? Itu di Kampung Baru. Iya, betul. Mesti kena ke sana. Betul. Oh. Abang Zep? Abang Zep. Ayo kita naik Kak cherry. Ros. Naik cherry guys. Kapan lagi naik cherry? Oke, nah ada sebuah tourism attraction yang ada di Malaysia yang lagi happening banget, yaitu bike tour. Kuala Lumpur bike tour. Mereka tour pakai sepeda. Ini bike yang sepeda atau? Sepeda. Oh. Coba kita lihat seperti apa. Everyone without any further ado, here we go. Kuala Lumpur bike tour. Apparently we're in a group of 6. As I say, I'm assuming these Bule semua yang big minat. group just about head off. Mak saya. It's all a bit chaotic. Malaysia Our guide hasn't turned up since 6, so someone else is doing it. But bikes look pretty Oh, good. nggak salah. Get a couple of bottles of water in the basket. So just waiting Ada to ternyata, get going. ya. Sepedanya disediain. Disediain semua. Oh, I can do with Mike's bike. Oh, Mike's bike. Harga 225 ringgit. Includes water, a fruit stop, and dinner as well as all equipment. They are no longer the Taurus Tower because Burj Khalifa has overtaken this Taipei 101. We also have the other tower which is the This second. uncle can speak English very good. Kampung Baru ke? Sepertinya bukan deh. Tar ke? Oh, I think so. Tar. Going to be a very, very important and iconic place for us Ini kan, Malaysians. Oh, Dataran Merdeka. Independence was described
way back on 31st August 1957. An independence from the Oh, this is like English. a guy, I guess. The guy. Yeah? Is the mic? So Is over he the there, mic? I can you see see a building. very Oh, low. was That is excellent, actually very our old knowledgeable, English patient, clubhouse. ensuring the whole group was safe and enjoying the here. tour. The English officers work, and upon having their work done, they would go over to the field. And what do the English always play? Cricket. Yes. You see the rugby? Oh dulu kriket ternyata di situ lapangan kriket. Actually ya? reserved Dulu to waktu show zaman the kolonialisme past. But British. today cricket is not played here anymore. Ah. Yeah, no more. Ever? Right. Oh di don't play cricket anymore there. Bersihnya. The thing is they give way for the biker. Tempat-tempat ini. Lebih sedap kan kalau baik tour sepertinya. I Betul. think we have to try. Yes, why not? Bersihnya jalannya ini, Mister. Allahu Akbar. Masih pusing Walaupun aku. ada pedagang juga ya di kanan kiri. Exactly. Kita pernah kesini, Mister. Ya. Masih jame. Oh, masih jame. Oh. Yes, we've seen that. Yeah. So, There you go. On the Saying that we $50, are cheating 50 ringgit. by putting our tower antenna. Well, And that's what we puts the reply. antenna on the tower as And we well. are not. 108. Masya Allah. we've seen this as well. We've seen this. Maghrib. Ada azan. Ya. Yang nggak pernah denger azan di KL, siapa? With respect of the Cantiknya. Ada azan lagi. Yang nggak pernah denger di kampung-kampung yang nggak pernah denger azan di KL, siapa? subjects to be together, especially the Malay people. And he decided that this piece of land will be given so that the Malays could come here and they could live together as one community to share their culture as well as their heritage. Coincidentally, these people did not live here back in the early days because this was actually a jungle. You only have spot of people staying this here, but is nobody wanted to come because as in the jungle there are always lots of wild animals. And what were the wild animals like? Tigers, bears, Oh, tiger. crocodiles, Ya, ya, ya. snakes, big bears or sun bears? sun bears. Sun bears. Is it as smelly dibawa ke as kampung. durian? Oh, I like Yes, smell, but it. it Love doesn't it. stink Can we like do that? Okay. Let's Anyway, see. for you, my friends, for you guys, it stinks. Yeah. But for us, we love the smell of durians. Yeah. So a lot of difference, yeah? I love this. Also include here di tour tuh ya. Paketnya juga termasuk Oh, kedai bisa buah, itu. memperkenalkan buah-buah This the hey, tempatan. Buah-buah two fingers, give it a little press on the top. It opens up like this, push it down, Duku. Aduh. push it up. Oh, it does look like garlic. I want to experience this. for After sure. office hours, traffic is a little bit heavy. Yeah, and this is a normal phenomenon here in Kuala Lumpur. So we are here now, and what we're going to talk about is basically this wonderful mansion. Yeah, this is known as the White House of Kuala Lumpur. Officially, it is known as the Lok Mansion because the owner's name is Lok Yu. Yeah. Yeah. He was actually Bawahnya bukan hanya ke alam-alam ya, jadi Betul. And also dinner. Chapati ke? Bukan. Roti canai. Tisu Tisu. Kita belum pernah makan. Abang Mamat. Oh, it's not hot. I thought it would be hot. How does it taste? Oh, sorry. for sweet. It's very nice. Very tasty. another Very drink. nice. Bilang sampai Oh, that'd be lovely, yeah. Yeah? Yeah, that'd be great, thank you. Great cycling round, seeing some of the highlights as well as some areas that you wouldn't otherwise see wandering around by yourself. So we'd really recommend that you take 4 hours out your day to do this tour. Wow. Sangat menginspirasi ya, Mister ya. Jadi biasanya kalau misalnya apa tadi tour itu biasanya kan walking tour. Ini ternyata pakai bike tour. Betul. Dan ada kelebihannya adalah kita bisa menyusuri jalan-jalan kecil ke pusat-pusat Betul. pusat-pusat perbelanjaan yang
ya merakyat lah. Betul, Jadi seperti betul. benar-benar warga lokal ya kan ya. Betul, luar biasa. Kayak Aku tuh gitu. nggak pernah menyangka ternyata ada fasilitas seperti ini juga ya di KL. As far as I know, orang pasti menawarkan kemegahan, kemewahan ketika kalau kita mau ngomongin tour pasti dibawa explore ke LCC, Yeah. naik ke bridge-nya, kemudian ke KL Tower, puter-puter di atas sana, seperti itu kan, foto-foto selfie-selfie cantik dan megah dan mewah di sana. Ternyata ada sebuah tourism attraction yang ditawarkan juga di sana, selain untuk memperkenalkan daerah ataupun KL di sana, tapi juga sangat menjaga lingkungan banget, mengajarkan kepada orang-orang pendatang juga untuk ikut menjaga KL dengan cara naik sepeda. Jadi misal kalau misalnya yang biasa. aku dapat ya kayak misalnya setelah perjalanan kita, Iya. we travel for learning. Iya, right? we Ya travel kan? to learn. Jadi kalau misalnya kita melakukan perjalanan dan melakukan hal yang sama seperti warga lokal, itu Betul. tuh pasti akan mendapatkan maknanya Betul gitu loh. Jadi sekali. mendapatkan ilmunya. Jadi Betul. kita tahu oh ternyata warga lokal di sana seperti ini ya. Dan alasannya seperti ini Iya, mereka melakukan hal kayak gitu. tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kayak misalnya jalan-jalan, Betul, melihat- have fun, melihat saja, shopping, ke betul, ya. mall, bla bla bla. Tapi ternyata Iya. yang seperti ini tuh Yes. yang mahal Betul, sebenarnya. to love Malaysia is to understand Malaysia, is to know Malaysia Ya better. kan? Wow, luar biasa banget. Jadi Mister, kalau Malaysia itu specifically Kuala Lumpur saya melihatnya sangat lengkap ya. Kalau mau wisata arsitektur ada, Oh, iya, kalau iya. mau wisata apa namanya Shopping fancy ada. tourism ada. kuliner, Betul. jatahnya. Tapi dengan adanya Bike Tour ini menjawab demand dari banyak orang yang datang ke Malaysia, terutama kami. Karena kami bertiga itu sangat suka sekali ketika berjalan-jalan mendengar cerita, mendengar kisah. Yeah. Karena dari situlah kami bisa membuka wawasan kami. Jadi bukan cuma perspektif individual. Karena Benar. kalau kita datang ke Petronas Tower Bridge, kemudian ke taman-taman Petronas itu kita cuma punya perspektif individual. Kami cuma oh ya indah. Kemudian ini dibangun kapan, fasilitasnya apa, and that's it. Tapi ketika kami merasakan pengalaman yang orang-orang lokal, orang-orang tempatan juga rasakan itu, ada rasa sesuatu yang kamu jadi tahu filosofinya apa. Yeah. Kenapa mereka melakukan ini setiap Yes. hari? Kenapa mereka harus meletakkan pasar di sebelah sini dan perkotaan di Benar. perkantoran di sebelah sana? Betul. Cerita-cerita seperti itulah yang memperkaya diri kita sebagai seorang traveler. Karena kalau kita datang ke tempat-tempat yang atraktiveness yang biasa orang-orang datangi, yang biasa difoto gitu ya, kayak LCC, itu bagus juga, and we don't see any problem with it Bagus, at ya, all. Tapi ketika kita pengen pulang ke negara kita, negara asal kita, Yeah. kita pengen juga menceritakan hal-hal Nah, yang that's tidak ingin the orang most ketahui. Benar. Tidak banyak orang ketahui. Ada apa aja sih di sana? Benar. Kalau kita cerita tentang there is a KLCC Yeah. Tower, Yeah. a highest twin tower in the world. Benar. They already know about it. That's not unique anymore. Itu memang kebanggaan, tapi it's not unique anymore. Tapi hal-hal yang locally sifatnya gitu. Asal muasal kampung, Asal muasal kampung. gitu. Dan yang paling penting adalah kalau compare city tour by car, city tour by bike, and city tour by walking, itu perbedaannya bisa terlihat sangat signifikan. Kalau kita walking, energi kita sangat terbatas. Betul. Tidak Dan ba- jarak kita terbatas Betul, juga jaraknya ya. terbatas. Benar. Tidak banyak tempat yang kita bisa explore. Benar. Mungkin lebih banyak berhentinya. Kalau mobil tidak bisa merasakan jalan-jalan kecil Iya. yang Betul. ternyata di situ banyak kehidupan yang menyokong kejayaan Betul. kota Kuala Lumpur juga. Betul. Tapi kalau dengan bike, nah cerita juga dapat lebih banyak, kemudian tempat-tempat juga bisa kita kunjungi lebih banyak. Betul. Dan yang paling penting adalah nuansa. Siapa sangka di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ada kampung yang Betul. masih terjaga Betul sekali. kearifan lokalnya sampai sekarang. Itulah kehebatan dari sebuah pariwisata atau atraktivitas bike tour ini. Benar sekali, Mister. Nah, coba ya, Mister, dari perjalanan kita, aku tuh sampai sekarang tuh masih excited untuk menceritakan ke orang-orang. Masya Allah. Guys, you know, di Malaysia motor boleh masuk tol. Dia emang bilang itu terus. Ya, di video-video kita juga sebelumnya dia memang bilang itu terus. Itu tweet yang pertama. Yang kedua adalah, guys, di Malaysia itu segala sesuatunya tuh mandiri. Itu Coba bayangin kan, penting banget. pom bensin, bla bla Pelayan bla. diri. Ya, self service. Betul. Terus ada lagi parkir
parkir. Iya, itu juga fokus kita semua sih. Yang paling penting saya selalu gaungkan dan sebarkan informasi kepada teman-teman adalah I almost never heard what do you call it? Horn. Horn, Ya, yes. in traffic di mana Ada pernah dengar. Ada. A very emergency Tapi situation. tidak aduh ya Allah. Iya. Baru saja tadi malam saya baru pergi dari satu tempat Mister dan Mistika. Kemudian ingin pulang, itu benar-betul orang-orang kasih reminder betul-betul panjang hornnya dan semua orang di titik itu menyalakan horn. Biar And apa? I said, what's the point of this? Apakah kamu ingin menghukum orang yang berbuat salah di jalanan atau apa gitu loh? Karena kan semua orang pasti pernah salah di jalanan, Yeah. pasti ada hilafnya, pasti ada Betul. salahnya. Dan ternyata beberapa menit setelah itu telinga aku tuh bener-bener Kit ya. gitu loh, bener-bener Itu kayak aduh, polusi suara. itu polusi suara, Benar. bising sekali. Nah, yang selalu saya gembar-gemborkan tuh keep sharing with my friends adalah bahwa di Malaysia adalah di Kuala Lumpur spesifiknya tempat yang sangat tranquil, very peaceful karena bersih. Tapi suaranya juga kita masih bisa dengar suara burung. That's the most important thing. Gitu. Very natural, semula jadi gitu. Burung masih ada, burung dara juga masih berkeliaran di situ. banyak, Burung gagak juga masih banyak. Hmm. Itu kan sebagai indikator bahwa tempat tersebut masih sangat animal friendly. Betul. And kalau di situ masih banyak animal, manusia pun masih betah di situ. Betul. Itu adalah salah satu indikatornya. Kalau aku yang selalu aku gaung-gaungkan dan selalu aku share ke orang lain tuh bagaimana Malaysia itu bisa menjaga kebersihannya. You It's know lah one of a kind. guys, di mana-mana tuh aku selalu bilang bersih banget, ke sana bersih banget, ke kedai bersih banget. Itu yang aku kayak nggak habis pikir, nggak make sense kepada aku bagaimana budaya itu bisa terbentuk gitu. Sedangkan kalau bilang lama, kita juga udah lama banget suruh orang buang sampah di tempatnya, jaga kebersihan, tapi nggak bisa gitu. Luar biasa. Ya banget. begitulah kalau sebuah negara melandaskan segala sesuatunya pada kitab suci Al-Qur'annya Betul. gitu. An-nazafatu minal iman. Jadi semuanya juga bisa selesa terlihatnya. Ya bayangin aja kalau Kuala Lumpur kotor, mana mau mereka naik sepeda Iya, nggak mau kampung, city tour gitu city kan. tour naik sepeda sebelah Iya. sini ke kanan lihat sampah, ke Iya. kiri lihat sampah. Pasti Lihat tidak akan- sungainya kotor, Betul. nggak mengalir dengan Betul, indah, nggak ada betul. lampu-lampu indah Betul. macam tadi. Betul. Ya Allah. Jadi orang-orang juga akan semakin menjadi inovatif Ya, dalam ya. melahirkan lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri. Betul. Bisa baik tur. Bayangkan kalau sungainya juga tidak enak Betul, dipandang, betul. jalanan tidak enak dipandang, mungkin tidak akan ada pariwisata seperti bike tour Iya. ini gitu. Dan satu hal lagi, ternyata di sana tuh pengendara sepeda atau biker itu benar-benar di-respect juga, dijaga dan dihargai sebagai pengguna jalan juga gitu. Tidak disenggol-senggol. Iya, biker. Tidak disenggol-senggol, tidak tidak diklakson seperti, tapi benar-benar diberikan penghargaan dan diberikan fasilitas juga untuk pengguna sepeda di sana. Jadi tidak khawatir. Dan sehingga terjadilah atau muncullah yang namanya bike tour seperti ini. Betul. Ya They respect each other in They traffic, respect ya. each other, ini akan happy juga, akan menguntungkan siapa? Menguntungkan mereka juga, seperti bikin mendapatkan penghasilan. Betul. Nggak usah jadi tukang parkir gitu. Jadi bikin bike tour, inovasinya jalan, otaknya jalan gitu. Bikin sebuah usaha, ide usaha tuh ada gitu. Nggak nunggu dikasih orang uang. Aku boleh kasih bocoran nggak sih? Apa tuh? Jadi setelah Lebaran nanti, teman-teman aku tuh mau ke Malaysia. Oh, Karena mendengar cerita aku, Mister dan alhamdulillah, Mistika. Jadi Rabbil alamin. mereka setelah Idul Fitri H+1 atau H+2 itu nanti akan ke ke Kenapa Malaysia. nggak coba aja bulan puasa di sana? Kamu bisa belanja di bazar. Iya sih, mereka baru dapat liburnya di tanggal itu. Oh, iya, Mister. betul. Mereka tertarik karena apa? Karena selalu diceritakan. Kamu ceritakan apa aja sih? Ceritakan, ya tidak ada horn. Itu kan lambang dari kesabaran, Mister. Jadi mereka tuh taunya kalau menghealing ya ke Bali aja kan, gitu. Ya, Sekarang Bali udah Nah, exactly. That's the thing, Mister dan Udah. Mistika. Jadi membuka aku bilang, options lagi buat saya tapi juga. city is not always bad loh. Aku bilang begitu. Iya. City is not always bad. Kenapa? You should try with this city. Ya, exactly. Ada sebuah kota. Jadi gitu, pembukaannya ada sebuah kota di mana kalian hampir tidak akan pernah mendengarkan horn dan trotoarnya pedestriannya sangat bersih di mana-mana. Betul. Emang itu di mana? Emang Dan ada masih kota? bisa dengar suara burung Ya. seperti itu ya. Dan ada burung gagak di mana-mana gitu. Emang di mana? Emang ada kota begitu? Oh, dari Sabang sampai Merauke kayak nggak ada kota begitu. Betul. Ada. Cuma 2 jam dari Jakarta. Apa Bali?
Bukan, Kuala Lumpur. Iya. Oh oke, kita harus perpanjang paspor kita gitu. Jadi begitu. Jadi saya pasti lah, ya berhasil pasti mendeliver message atau ajakan bahwa sepertinya Kuala Lumpur adalah salah satu kota yang kita bisa kunjungi untuk menenangkan jiwa kita. Iya, actually bukan hanya untuk teman-teman kita mengunjungi Kuala Lumpur untuk melihat Kuala Lumpur, tapi kita bisa dari Kuala Lumpur, dari sana tuh kita pulang ke situ kita bisa bawa ilmu gitu. Kita bisa memberikan contoh, cerita kepada orang. Kita bisa memberikan message baik, pesan baik kepada teman-teman kita, saudara-saudara. Bisa loh kita kayak gini, kita bisa kayak gini. Tetangga kita bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Itu yang paling penting gitu. Bawa kemudian itu, bawa hal-hal baik itu ke Indonesia juga. Dan teman Mesra aja mau ke sana, masa kita juga ke sana? Ya kita juga harus ke sana lagi lah. Amin. Yes. Ya kemana? Doain aja lah ya. Oke everyone, doain aja semoga kita bisa kembali ke Malaysia mengobati rindu kita. Yang lihat video ini aja kita udah bikin kita rindu, masya Allah. Allahu Akbar, kuat. Kita udah lama gak ke Kuala Lumpur. Iya masalahnya ya gitu. Iya betul ya. Kita iya bener udah kayak udah. Kita ke Kuala Lumpur tuh terakhir Desember bukan sih? Mistika. Iya, kita Ramadan. Kita Ramadan. Kita Ramadan karena di bulan Juli itu betul. Aku myself personally langsung ke Kuala Lumpur cuma di airport lalu ke Terengganu. Setelah itu ke Gombak, ke Kajang. Betul. Jadi nggak ngerasain Kuala Lumpur ya betul udah lama banget ya. Betul ya, betul. Masya Allah. Udah mau lebaran lagi. Iya, udah mau Ramadan lagi. Aduh, pantesan rasa lama banget. Iya ya. Katanya ya, udah banyak yang berubah di Kuala Lumpur. Oh iya, katanya juga tempat favorit kita Mister. Udah banyak berubahnya juga tuh jangan-jangan. Mistika. Ayo kita explore Cokit. Mistika mau explore Cokit sama kampung baru nih. Mau pernah kita bawa jalan-jalan nih malam-malam. Malam-malam bukan sih? Iya, tapi nggak kamu jalan-jalan, kamu nggak jalan-jalan, beda. Belum pernah kan? Jangan pernah get lost, nggak pernah dia, nggak pernah get lost. Sampai KLC tutup. Oke, everyone, that's all from us. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi channel this program. Don't forget to subscribe pada informasi in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa budaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di KL.